negara kita dan saudara kita di Aus. Nah, tadi udah spill sama Cikgu Gian, kita bakal ngebahas tadabbur surah At-Tur ya, bukan hanya mengenangi orang-orang yang sudah meninggalkan kita, tapi juga mempersiapkan diri kita yang ditinggal. Insya Allah tadabburnya akan disampaikan oleh Ustaz kita, Pak Ustaz Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kaifa halukum? Apa kabar? Alhamdulillah. Baik, yang kami muliakan, yang kami hormati para ustadzah, pembina Rumah Quran As-Sholihin, kemudian Kak Dian, founder dari NN, kemudian hadirin wal hadirat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang mungkin tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Berkumpulnya kita siang hari ini di masjid ini adalah dalam rangka untuk meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita mengingat sabda sallallahu alaihi wasallam, tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah-rumah Allah kemudian membaca Al-Qur'an, mentadabburinya, kecuali Allah akan menurunkan rahmat kepada mereka. Para malaikat akan menaungi mereka dan Allah akan menyebutkan nama-nama orang tersebut pada makhluk yang berada di sisinya. Jadi mudah-mudahan duduknya kita di sini atas takdir Allah Subhanahu wa taala menjadi tambahan nikmat yang patut untuk senantiasa kita syukuri. Salawat serta salam kita sanjungkan untuk Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Baik, tema kita siang hari ini adalah surat At-Tur ayat 21. Barangkali beberapa di antara hadirin wal hadirat sudah membuka mushafnya untuk mengecek. Kalau saya sudah buka aplikasi ngafal ngefil, ya. Baru daftar tadi, barusan ya. Ternyata ada aplikasinya. Masya Allah. Baik. Ayat ini berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Kullu mri'in bima kasaba rahin. Dan orang-orang yang beriman dan anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan mereka dan kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakan. Baik, ini ayat dari surat At-Tur ayat 21. Pendek ternyata kalau dibandingkan juz amma yang kita baca tadi. Jujur, saya ngos-ngosan baca satu juz. Biasanya saya baca itu cuma 5 lembar karena nemenin anak. Dia punya PR setiap hari harus baca 5 lembar. Kalaupun harus ngajar itu maksimal 4 lembar atau 3 lembar. Maka ketika satu juz saya niatkan setengah juz berikutnya dari surah At-Tariq itu untuk meruqyah. Karena Al-Quran itu obat. Ya, di dalam surah As-Saffat, Al-Qasas atau As-Saffat, disebutkan bahwasannya wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Al-Isra. Al-Isra ayat keberapa saya lupa. Jadi ayat Al-Quran itu obat. Obat untuk fisik maupun untuk hati. Dia akan memberikan efek kalau yang membaca semangat, yang mendengarkan yakin. Nah, karena saya tadi setengah juz sudah mulai kendor, biar semangat bagaimana ya? Oh, saya niatkan meruqyah. Makanya tadi saya bilang stop, saya minum dulu sebentar. Itu sambil
Nggak bercanda ya. Nanti kalau ada yang terkena efeknya, semoga itu efek kesembuhan. Amin. Baik, ada beberapa cerita yang mungkin bisa kita gali supaya kita bisa memahami surat At-Tur ayat 21. Manusia itu hidup di dunia untuk menjalani dua hal. Satu ujian, dua cobaan. Satu ujian, dua cobaan. Gak ada yang enak ya. Enak semua ini sebetulnya ya. Nikmat bukan enak, nikmat. Satu ujian, dua cobaan. Tujuannya supaya kita minta tolong kepada Allah. Nasta'in. Iya karena wa iya nasta'in. Itu tujuan utamanya. Dan supaya kita memohon maaf, memohon ampun kepada Allah atas segala kesalahan yang kita kerjakan. Karena manusia pasti berbuat baik dan kadang-kadang berbuat buruk. Yang berbuat baik kita harus minta tolong kepada Allah, yang berbuat buruk kita harus meminta maaf. Dari dua perilaku ini kita akan mendapatkan balasan yang baik. Akibah. Bahasa Arabnya akibah. Wal akibatu littaqwa. Dan kesudahan yang baik itu untuk orang-orang yang bertakwa, yang mau minta tolong kepada Allah dan mau meminta ampun. Nah, akibah yang sejati itu adalah pulang ke tempat asalnya dahulu. Manusia dulu asalnya dari surga. Maka balasan terbaiknya adalah pulang kembali ke surga. Jadi kehidupan kita di dunia ini singkat. Kalau kita pikir-pikir singkat. Tiba-tiba udah minggu lagi. Ntar pekan depan sudah Ahad lagi. Tiba-tiba udah pagi lagi. Semua di antara kita mengalami fenomena percepatan waktu. Kecuali yang di sini. Mungkin belum. Ya. Azmi, Azam, Sefa, siapa lagi tadi? Frank Lampard, enggak ada ya. Itu masih slow, ya masih enak. Tapi yang ke sini, nah apalagi yang ke sini sudah pagi lagi gitu. Ini season ini belum saya tonton selesai, film yang ini belum selesai ya. Drakor yang ini belum tuntas, sudah keluar yang baru. Saya lagi nunggu yang solo leveling itu, yang versi live action belum keluar. Nah, jadi waktu itu cepat sekali. Kalau dipikir-pikir, waktu itu sangat cepat. Maka supaya kita memiliki kesudahan yang baik, jadi kita perlu melihat orang-orang yang sudah berhasil di dalam menjalani kehidupan yang baik di dunia ini. Yang pertama, itu tentu kisahnya Nabi Adam. Karena beliau yang pernah di surga. Jasadian waruhan. Tubuh dan jasadnya pernah berada di surga bersama istrinya, yaitu Hawa alaihi wassalam. Dulu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Jibril, Mikail, Israfil untuk turun ke bumi lalu mengambil segenggam tanah dari seluruh permukaan bumi. Yang merah, yang hitam, yang coklat, yang putih, yang lembut, yang kasar, yang lembek, yang keras. Tapi Jibril, Mikail, dan Israfil tidak berhasil karena bumi menangis setiap kali diambil satu genggam tanah. Maka kemudian Allah memerintahkan malakul maut, malaikat pencabut nyawa. Kalau Jibril, Mikail, Israfil tidak tegaan saat itu. Pulang lagi, saya nggak berhasil ya Allah. Malakul maut, ambil, ambil. Nangis, nangis saja silakan. Diambil, lalu tanah-tanah itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah menciptakan Adam dari kumpulan tanah tersebut. Jasad, anggap aja ini jasadnya. Lalu dibiarkan jasad Adam itu berada di langit. Lalu disaksikan oleh para malaikat yang lain. Di mana para malaikat sudah diberi kabar di awal. Wa idz qala rabbuka lil malaika inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ini nih calon khalifah di atas muka bumi. Nah, selang berapa waktu akhirnya Allah meniupkan ruh kepada jasad tersebut. Lalu hiduplah Adam. Reaksi pertama dari kehidupan Adam adalah kalau bayi lahir biasanya nangis. Kalau ketawa serem. Nah, kalau Nabi ada, itu ruhnya masuk ke tubuhnya, reaksi pertamanya adalah bersin. Bersinnya gimana? Kalau bapak-bapak bersin, gempa ini. Gitu ya. Nah, itu bersin itu kalau dalam
biologi kita itu jatuh berhenti sejenak, istirahat, lalu dia akhirnya berdegup kembali. Adam bersih, maka kemudian Jibril berkata kepada Adam, ucapkan Alhamdulillah. Lalu Adam mengucapkan Alhamdulillah, para malaikat menjawab, Yarhamullah. Itu syariat pertama. Kemudian Adam diajari untuk mengucapkan salam, lalu para malaikat menjawab salam. Nah, singkat cerita, Adam ini ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Adam keturunannya, anak dan keturunannya. Di karpet ini ada titik-titik, ya kan ya. Nah, itu dibentangkan di hadapan Adam semua jenis keturunan manusia. Nah, di antara titik-titik itu ada yang memiliki cahaya. Nah, dan di antara yang bercahaya ada yang cahayanya cukup terang. Maka kemudian Adam bertanya, ini anakku yang mana ya Allah? Itu anak keturunanmu bernama Daud. Berapa usianya ya Allah? Usianya 40 tahun. Takdirnya usianya 40 tahun. Adam ditakdirkan oleh Allah memiliki usia 1000 tahun. Maka kemudian Adam kasihan, ya Allah saya hibahkan 60 tahun usia saya untuk Daud supaya dia lengkap usianya 100. Kemudian Allah menjawab, kami tidak memaksa untuk berbuat seperti itu. Itu pilihanmu. Enggak apa-apa ya Allah, kata Nabi Adam. Karena mungkin dia senang melihat cahaya yang terang tersebut. Jadi ditetapkan takdir usianya Daud menjadi 100, takdir usianya Adam menjadi 940 tahun. Nah, kemudian singkat cerita Adam diturunkan ke bumi bersama Hawa. Lalu datanglah masa dia sudah dekat ajalnya. Jadi ketika sudah dekat ajalnya, Nabi Adam memanggil salah satu putranya yang bernama Syit. Tulisannya SYIT, bukan SHIT. Di mana bacanya? Huruf Shin, ya dan ta. Bacanya Shin. Wih, jangan gitu dong, masa ustadznya dikatain. Ya, Syit itu artinya hibatullah, hibah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Adam. Karena sebelumnya Adam kehilangan salah satu putranya yang bernama Habil. Nah, maka Allah ganti dengan anak yang bernama Syit ini. Adam berwasiat kepada Syit, wahai Syit, kamu dan putramu tidak boleh memberitahukan kepada Qabil dan keturunannya ilmu-ilmu yang sudah kalian miliki. Sehingga Qabil dan keturunannya itu tidak memiliki pengetahuan yang bermanfaat. Karena pengetahuannya Adam paling banyak diberikan kepada Syit. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Adam itu 104 suhuf. Kita tadi baca surat Al-A'la, suhufi Ibrahim wa Musa. Nah, Adam itu dapat 104 suhuf, Syit dapat 50 suhuf. Dan di antara ilmu yang disembunyikan dari anak Adam berhenti di Syit itu adalah ilmu melihat jin. Nah, dulu Adam itu bisa melihat malaikat, bisa melihat jin, biasa. Karena di kerajaan langit, iblis pun sujud. Iblis diperintahkan untuk sujud. Itu iblis kelihatan. Nah, setelah Syit alaihi salam, Syit ini menjadi nabi, maka manusia tidak diberikan ilmu untuk melihat jin. Sehingga kalau hari ini ada manusia bisa melihat jin, itu kriterianya terkena gangguan. Itu ya. Sebelah sana tuh. Oh, ada bangku ya. Nah, saya nggak bisa lihat, alhamdulillah. Ini. Nah, diberikan wasiat kepada Syekh. Kemudian yang kedua, ada memerintahkan putra-putranya, ayah ingin makan buah dari surga. Ini permintaan yang mustahil. Karena mereka tinggal di bumi. Tapi si ayahnya, si Adam minta kepada anak-anaknya dicarikan buah dari surga. Karena putra-putra Adam ini berbakti, maka mereka tetap berangkat, tetap keluar rumah. Ya, ayo kita carilah usaha dulu. Mudah-mudahan berhasil. Ketika mereka keluar rumah, mereka bertemu dengan para malaikat yang sedang berubah wujud menyerupai
manusia. Ada yang membawa kain kafan, ada yang membawa parfum. Mungkin ada yang bawa sekop sama cangkul kali ya, saya nggak tahu itu ya. Kemudian datang ke rumahnya Adam. Ketika melihat banyak tamu yang aneh-aneh itu, Hawa segera berlindung di belakangnya Adam. Kemudian Adam bilang kepada Hawa, "Nah, istriku, Hawa, keluarlah. Ini urusanku dengan para malaikat. Sudah datang ajal saya." Nah, ketika sudah sepi, anak-anaknya sudah keluar, istrinya sudah keluar, malaikat maut bilang kepada Adam, "Wahai Adam, sekarang jadwal kamu." Jadwal apa? Jadwal meninggal. Adam kemudian berkilah, usia saya 1000 tahun. Ini baru 940. Paan-paan ini. Apa-apaan maksudnya ya. Kemudian malaikat maut berkata, "Enggak, dulu kamu sudah hibahkan 60 tahun untuk anakmu Daud. Anak saya nggak ada yang namanya Daud. Belum lahir. Ya, anak saya nggak ada yang namanya Daud. Nggak ada tuh. Bayangkan 1000 tahun. Kalau saya berusia 1000 tahun, saya mungkin udah pikun. Sudah pikun, sudah lupa semuanya. Nah, akhirnya ya terjadi sesuai ketetapan Allah, dia dicabut atau meninggal pada hari itu. Nah, kemudian malaikat memandikan Adam, mengkafaninya, mensalatkannya. Kemudian malaikat Jibril menyuruh Syed alaihi salam untuk mengimami saudara-saudaranya mensalati Adam. Kemudian dikuburkan. Dikuburkan di mana? Menurut sebuah riwayat dikuburkan fi gharil kanzi, di goa Kanzun, ya, goa penyimpanan harta di dekat India. Nah, mungkin di Kashmir bisa jadi, saya nggak tahu ya. Dikuburkan di sana. Setahun kemudian istrinya Hawa menyusul meninggal dunia dan dikuburkan di samping makamnya Adam alaihissalam. Nah, hadirin wal hadirat sekalian, barakallahu fikum. Di sini kita ambil pelajaran bahwa ternyata usia seseorang pun sudah ditetapkan. Sepanjang apapun, selama apapun dia hidup itu sudah ada takdirnya. Nah, yang menarik adalah Adam itu mengajarkan semua ilmunya kepada Nabi Syed alaihissalam, termasuk nubuat bahwa akan terjadi tufan, banjir besar pada zaman Nuh. Nah, padahal Nuh itu cucunya cucunya Syed. Saya tadi ngecek di nasabnya itu Nabi Nuh. Nuh bin Lamak bin Mutawassilah bin Idris bin Yarid bin Mahlail bin Kinan bin Anwas bin Syed. Jadi berapa generasi setelah Nabi Syed alaihissalam itu baru terjadi banjir besar. Nah, saat banjir besar itu ketika banjir besar daerah India itu tidak terkena banjir. Jadi yang terkena itu di daerah Mesopotamia, daerah Syam, Hijaz, Irak, kemudian utara utara Syam. Nah, itu yang terkena banjir. Nabi Nuh sempat merelokasi, diambil jenazahnya Adam dan Hawa lalu dimakamkan, dipindah makamnya ke Baitul Maqdis yang sekarang berada di negeri Palestina. Nah, yang menarik buat saya adalah peristiwa Nabi Adam lupa hibahnya kepada Daud itu diceritakan Rasulullah SAW kepada para sahabatnya ketika turun ayat Al-Baqarah ayat 282, yaitu ayat tentang hutang piutang. Nah, dicatat. Karena Adam lupa, maka syariat tulis menulis itu dibebankan, dirilis kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dapat poinnya? Ya, ayah kita aja bisa mati, apalagi kita. Nabi Adam aja bisa meninggal dunia, apalagi anak dan keturunannya. Cuma Nabi Adam itu pernah di surga bersama Hawa. Kita yang belum pernah. Surga yang mana? Ada yang tahu? Firdaus? Adn? Ma'wa? Ma'wa. Fi Jannatil Ma'wa. Di pendapat yang diambil, yang dirojikan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam Qisasul Anbiya itu surganya surga Ma'wa. Baik, itu cerita yang pertama. Yang kedua adalah kisah
Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anhu. Khadijah itu menikah dengan Rasulullah setelah beliau menjanda 2 kali. Saya lupa, suami pertama sama yang kedua namanya lupa. Yang kedua namanya Abi Hala. Tapi suami yang pertama saya lupa. Dengan suami yang pertama, Khadijah dikaruniai 2 putra. Dengan suami yang kedua, yang pertama wafat, dengan Abi Hala dikaruniai seorang anak bernama Hindun. Yang kemudian Hindun ini masuk Islam. Dan dia dikelari dengan apa istilahnya, orang yang sangat pandai melihat ciri-ciri tubuh seseorang. Nanti hadis-hadis di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, ciri fisik Rasulullah itu diriwayatkan dari Hindun bin Abi Hala. Hidung Rasulullah seperti apa, rambutnya seperti apa, badannya seperti apa, giginya bagaimana, itu riwayatnya dari Hindun bin Abi Hala. Nah, suatu ketika Khadijah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, bagaimana nasib 2 anakku yang meninggal di masa jahiliyah?" Yaitu 2 anak dari suami yang pertama. Maka kemudian Rasulullah menjawab, "Finnar." Masuk masuk neraka. Tiba-tiba wajahnya Khadijah itu muram. Nah, melihat ada kekecewaan di wajahnya Khadijah, Rasulullah kemudian berkata, "Jika engkau melihat keadaannya, penyebab dia diazab di neraka, maka engkau pun akan paham, akan menjadi maklum." Nah, Khadijah ini kan perempuan yang sangat mencintai Rasulullah karena dia dari dulu ngidam, pengen punya suami spek Rasul. Speknya spek Rasul. Dia sering bertanya kepada pamannya Waraqah bin Naufal tentang akan datangnya seorang Rasul di akhir zaman. Maka ketika melihat ciri-cirinya pada diri Muhammad yang waktu itu masih menjadi partner bisnisnya, Khadijah jatuh cinta. Walaupun akhirnya Rasulullah yang melamar siapa ya? Yang nembak Khadijah, tapi yang melamar tetap Rasulullah. Nah, nembak tuh, mau nggak jadi pasangan saya? Itu boleh, perempuan boleh kepada laki-laki yang soleh, tahu nih, oh ini spek Rasul nih gitu. Akhirnya terjadilah pernikahan. Nah, kemudian Khadijah bertanya, lalu bagaimana dengan anak-anak kita? Pakai kata kita, maksudnya dengan pernikahannya dengan Rasulullah SAW. Maka Rasulullah menjawab, fil jannah, berada di surga. Kemudian Rasulullah mengikuti sabdanya, innal mu'minina wa auladahum fil jannah. Sesungguhnya orang-orang beriman bersama putra-putra mereka akan berada di surga. Wal kafirina wa auladahum finnar. Sedangkan orang-orang kafir beserta anak-anaknya akan masuk neraka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat At-Tur ayat 21. Karena pertanyaan Khadijah, turunlah surat At-Tur ayat 21. Pertanyaan perempuan menyebabkan turunnya ayat apa? Ada beberapa ayat yang lain yang turun karena curhatan perempuan. Salah satunya di surah An-Nisa yang berbunyi lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin-nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw katsur nasiban mafruḍa. An-Nisa ayat 7. Ada seorang perempuan bernama Ummu Hujjah. Dia datang kepada Rasulullah. "Wahai Rasulullah, suamiku mati syahid di sebuah peperangan. Dia meninggalkan aku dan 2 anak perempuan. Tapi semua hartanya diambil oleh abangnya suami saya. Ini beneran Rasul, saya nggak dapat jatah apa-apa. Ini anak-anaknya nggak dapat apa-apa." Maka kemudian Rasulullah memanggil abangnya, si Aus bin Haris itu, suaminya Ummu Hujjah. "Kamu tahan dulu, jangan kamu pakai hartanya, wahai kau perempuan, sabar sampai nanti ada kabar dari Allah Subhanahu wa taala." Dari curhatan itu turunlah ayat-ayat tentang waris yang ada di surat An-Nisa. Barakallahu fikum. Kembali ke kisahnya Khadijah bintu Khuwailid. Di sini kita mengambil pelajaran bahwa orang tua bisa merasa tenang kalau nanti bisa berkumpul lagi di jannah bersama putra-putrinya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan standar yang paling enak menurut saya, yaitu walladzina amanu.
wattaba'athum dzurriyyatahum. Jadi wattaba'athum dzurriyyatuhum. Orang tuanya beriman, anaknya beriman, fix, insya Allah kumpulnya di surga. Meskipun kesolehan anak tidak sampai seperti kesolehan orang tuanya. Kalau kita perhatikan, kesolehan Nabi Adam dibanding Nabi Syed, tentu lebih soleh Nabi Adam. Begitu juga Nabi Ibrahim, lebih soleh daripada Ishak maupun Ismail. Padahal Nabi Ibrahim punya cucu yang tidak kalah soleh, yaitu Yusuf, cicitnya. Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Ini cucunya, anak cucu dan cicit orang soleh semua, tapi tidak bisa mengalahkan kesolehan Nabi Ibrahim. Tapi di surga kelak itu dia akan berada di tempat yang sama. Jadi orang tua yang soleh bisa mengangkat derajat anaknya ke tingkat yang lebih tinggi. Syaratnya satu, sama-sama beriman. Baik, barakallahu fikum. Kisah yang ketiga, kisahnya Fatimah binti Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada akhir-akhir usia Rasulullah, ya, Nabi Muhammad itu orang yang sangat sempurna spiritualnya, tetapi tubuhnya tetap tubuh manusia biasa. Begitu juga Nabi Adam dan nabi-nabi yang lain, ada kalanya tubuh itu harus beristirahat. Kemudian ruhnya pulang kepada Allah. Nah, di hari-hari menjelang Rasulullah wafat, semua istri Rasulullah, anak-anak dan cucunya berkumpul di sisi Rasulullah. Dan semua istri Rasulullah sepakat Nabi Muhammad dirawat di rumahnya Aisyah. Karena istri Rasulullah yang paling Rasul cintai itu Aisyah. Setelah wafatnya Khadijah. Karena Nabi Muhammad itu bermonogami, baru berpoligami setelah Khadijah wafat. Ketika datang Fatimah binti Muhammad, putrinya sendiri, Rasulullah yang berbaring itu langsung ganti posisi duduk. Kalau anak laki-laki lagi main game santai ini, tiba-tiba mode serius, ngerti nggak? Nah, itu. Misalnya kamu tanding sama Ustadz di football, nanti kita janjian nanti malam ya. Kamu menang 1-0, saya biarin, 2-0 saya biarin. Terus saya remote tanda, saya balas 4-0, pasti kamu langsung duduk. Wah, 2-4 nih. Nah, itu Rasulullah duduk, lalu menyambut putrinya Fatimah. Kemudian dipersilakan duduk di sampingnya. Kemudian Rasulullah berbisik 2 kali kepada Fatimah. Bisikan yang pertama, Fatimah langsung menangis. Kemudian Rasulullah berbisik yang kedua, Fatimah langsung tertawa. Tertawa. Coba kalau tiba-tiba saya sedang kajian begini, tiba-tiba saya nangis. Mungkin antum-antum bisa maklumi. Terus habis nangis saya tiba-tiba ketawa. Tadi Ustadz yang ruqyah, kenapa Ustadz yang kesurupan ya? Nah, bahaya kan gini ya. Nah, kalau Fatimah itu karena dikasih kabar oleh Rasulullah SAW, tapi dirahasiakan. Fatimah tidak mau cerita. Baru setelah beberapa waktu setelah Rasulullah wafat, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha itu bertanya, "Wahai Fatimah, apa yang dibisikkan oleh Rasulullah SAW?" Bisikan yang pertama adalah, "Wahai Fatimah, biasanya setiap setahun sekali Jibril akan datang kepadaku dan kami tadarus Al-Quran. Setahun sekali." Itu Rasulullah talafi, setoran ulang bacaannya, hafalannya biasanya di bulan Ramadan. Atau nanti ada ziyadah hafalan baru, itu Jibril yang membacakan. Dan Rasulullah itu orang yang sangat bersemangat, ingin segera bisa, ingin segera hafal. Pernah Rasulullah itu ditegur karena terlalu ingin cepat hafal. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Gak usah buru-buru. Itu ditegur, tapi Rasulullah senang. Ya, karena Allah itu senang kepada Rasulullah yang terburu-buru ingin bisa. Ini orang semangat sekali. Nah, maka kemudian tadarus itu biasanya ada yang setahun sekali di bulan Ramadan. Lalu dia bilang kepada Fatimah, tapi tahun ini Jibril datang 2 kali. Jibril datang 2 kali untuk tadarus. Ketahuilah Fatimah, sesungguhnya ajalku sudah dekat. Sedangkan aku adalah pemimpin pemuka kaum beriman laki-laki. Maka aku yang pertama kali. Itu Fatimah menangis. Pada bisikan yang kedua, Fatimah diberitahu, sedangkan engkau Fatimah adalah pemimpin Sayyidah, pemuka kaum beriman dari kalangan
perempuan, apakah engkau tidak senang jika engkau adalah orang dari ahli baitku yang akan pertama kali menyusul? Makanya Fatimah setelah peristiwa wafatnya Rasulullah 6 bulan kemudian di suatu hari Fatimah sakit. Lalu dia minta tolong kepada seseorang yang bernama Ummu Rafiq. Wahai Ummu Rafiq, kayaknya saya pengen mandi. Tolong siapkan peralatan mandi. Saya pengen pakai baju baru. Ya, tolong belikan. Sudah disiapkan. Dia mandi dengan sangat baik, sempurna, bersih. Sampai-sampai Ummu Rafiq bilang, saya tidak pernah melihat ada orang yang mandi dengan cara serapih itu, sesempurna itu sebelumnya. Terus setelah pakai baju yang bagus, Fatimah minta tolong kepada Ummu Rafiq, tolong eh, tempat tidur saya di- digeser, diset ulang, agak diketengahkan di tengah ruangan, dan tolong hadapkan ke arah kiblat. Setelah itu Fatimah berbaring di ranjangnya, miring kanan, dan dia menempelkan tangannya. Lalu dia bilang kepada Ummu Rafiq, wahai Ummu Rafiq, terima kasih, sepertinya waktuku sudah dekat. Maka setelah itu beliau ini menunjukkan bahwa Rasulullah adalah orang yang lebih soleh dibandingkan Fatimah. Tetapi dua-duanya Allah takdirkan masuk surga. Nah, ini adalah kebenaran ucapan Rasulullah yang pernah disampaikan kepada Khadijah. Sedangkan Fatimah itu kan anaknya Khadijah. Nabi Muhammad punya 7 anak. Ya, Ruqayyah, pertama Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah. Kemudian Qasim, Abdullah, dan Ibrahim. Benar nggak sih? Ruqayyah, Zainab, Ummu Kulsum, Fatimah, Qasim, Abdullah, Ibrahim. Yang 6 dari Khadijah, yang 1 dari budak Rasulullah yang bernama Maria, Maria Al-Qibtiyah. Jadi keluarga itu bisa berkumpul lagi di surga, syaratnya cuma satu, sama-sama beriman. Jadi mungkin eh, terus gimana kalau pas di dunia komunikasinya kurang bagus misalnya. Ada katanya Indonesia ini kan fatherless ya, banyak banyak anak yang nggak ngomong sama bapaknya, jarang ngobrol. Apakah bisa sama-sama masuk surga? Bapak saya soleh, haji misalnya, tapi nggak pernah ngomong sama anaknya, marah-marah mulu. Tapi di akhir hayatnya dia soleh, gitu. Baik. Nah, tetap akan masuk surga. Lalu apakah di surga nanti akan diem-dieman lagi? Nah, ini yang perlu kita kita teliti. Apakah masih ada rasa tidak enak ketika masuk surga? Maka jawabannya ada pada tahapan-tahapan setelah kebangkitan dari kematian. Misalnya ini surga. Di surga, sebelum masuk surga itu ada terasnya, ya, ada halamannya. Kemudian ada jembatan kecil, namanya kontoroh. Kontoroh. Nah, sebelum kontoroh itu sirot. Nah, kalau orang Islam itu pasti lewat sirot, pasti. Orang munafik juga lewat sirot. Orang kafir langsung ke neraka. Jadi jalannya gini. Nanti ada backsoundnya. It's been a long day. Bisa ya gitu ya. Nah, misalnya, tapi nggak mungkin ya. Di akhirat nggak ada backsound ya. Udah, orang Islam, orang munafik lewat sirot, orang kafir langsung ke neraka. Yang lulus dari sirot itu nanti ketika dikontrol itu akan dibersihkan hatinya dari ghil. Ghil itu hasad, iri, dengki, kecewa, amarah. Jadi sifatnya yang perasaan hati. Adapun dosa-dosa, kezoliman dan lain-lain itu sudah dituntaskan di mizan, hisab dan mizan. Nah, perhitungannya sudah selesai di sana. Perhitungan dengan sesama hamba yang urusan hati itu dipantau. Sehingga misalnya saudara dengan saudara kandungnya dulu di masa lalu ada ketidaknyamanan hati diselesaikan ke situ. Suami yang ada dendam kepada istri atau sebaliknya diselesaikan di situ. Begitu juga orang tua dengan anak ataupun siapapun. Siapapun dengan siapapun itu diselesaikan di kantor.
Sehingga ketika orang masuk surga itu hatinya bersih. Gak enak kalau kita masuk surga itu masih iri sama orang lain. Gak enak. Kalau di dunia iri wajar, tapi kalau di akhirat masih iri, padahal orang iri itu tidak akan pernah puas. Ya, dia tidak akan pernah bisa merasakan kelezatan apapun. Meskipun dia memiliki lebih banyak, dia tidak bisa merasakan lezatnya karena dia iri kepada orang lain. Hadirin wal hadirat sekalian yang kami muliakan, hafizakumullah taala, tiga cerita tadi menunjukkan bahwa situasi orang tua yang lebih soleh itu bisa mengangkat derajat anaknya. Begitu juga sebaliknya, walaupun sebaliknya itu agak tidak mungkin. Misalnya, ada kisah seorang tukang kebun yang bernama Mubarok. Mubarok. Anak-anak rumah Quran harus tahu. Seorang tukang kebun namanya Mubarok. Dia bekerja kepada seorang qadhi atau hakim. Kebun itu memiliki banyak buah delima. Suatu ketika si hakim meminta tolong kepada tukang kebunnya. Mubarok, pilihkan buah delima yang enak-enak, yang manis-manis. Saya mau makan. Maka Mubarok mengambil, dipilih-pilihin, lalu diserahkan kepada hakim. Dimakan satu, asam. Dimakan satu, tidak enak. Dimakan satu, ada yang manis. Dimakan lagi, asam. Dia marah. Woi Mubarok, kamu kan kerja sama saya udah lama. Kenapa kamu tidak bisa membedakan mana yang manis, mana yang tidak? Maka kemudian Mubarok berkata, saya tukang kebun, bukan tanggung jawab saya untuk mencicipi buah-buah tersebut. Yang jatuh-jatuh juga nggak kamu cicipi. Tidak, saya tidak punya izin wewenang di sini. Ya, saking jujurnya, seorang hakim sangat menghargai kejujuran. Seorang qadhi atau hakim itu sangat menjunjung tinggi kejujuran. Ketika dia melihat tukang kebunnya sejujur itu, maka dia merasa, oh ini jodoh anak perempuan saya. Lalu dinikahkanlah dengan putrinya, lalu lahirlah seorang ulama. Catat baik-baik, ulama. Tapi kaya raya, tapi mujahid, tapi apalagi ya? Dia memiliki 4 unsur. Dia ilmunya banyak, hartanya banyak, ikut berjihad, muridnya banyak. Namanya Abdullah bin Mubarak. Jadi kalau anak-anak ruku mau jadi laki-laki seperti apa? Jadilah seperti Abdullah bin Mubarak. Ilmumu banyak, harta kamu banyak, kamu juga pejuang, berani berjihad, dan kamu muridmu juga banyak. Ini Abdullah bin Mubarak. Bapaknya tukang kebun, tapi anaknya orang hebat, luar biasa. Bahkan Abdullah bin Mubarak itu, kalau teman-temannya datang, Abdullah bin Mubarak, kita pengen haji nih. Oke, kalian punya duit berapa? Sini. Diserahkan dalam kantong kecil-kecil gitu, lalu dimasukkan dalam box. Kita berangkat minggu depan. Ini modal kalian saya jaga. Akhirnya dibayarin semua sama Abdullah bin Mubarak. Ketika pulang ada walimahnya lagi, kemudian uangnya dikembalikan. Itu dari Basrah, dari Irak sampai Madinah, sampai Makkah, sampai pulang kembali semuanya ditanggung oleh Abdullah bin Mubarak. Tapi tetap saja, kalau menurut pandangan saya pribadi, sesoleh apapun anak, itu tetap soleh orang tua. Ada orang tuanya cuma hafal 1 juz, bapaknya hafal 1 juz, ibunya 1 juz. Tapi anaknya bisa hafal Al-Quran, penuh, kamilan. Maka ketika si anak ini membaca Al-Quran setiap hari murojaah, pahalanya terkirim kepada bapak ibunya. Bapaknya, si anak naik 1 derajat karena pahala ibadahnya, tapi dia juga mengirim pahala ke orang tuanya. Ya akhirnya bapaknya naik 1 derajat. Naik terus. Sehingga selamanya anak itu nggak bisa ngalahin orang tua. Tapi anak ini tidak akan rugi. Ketika orang tua naik derajatnya begitu tinggi, di akhirat anak akan dinaikkan ke derajat orang tua yang sama. Nah ini barakallahu fikum, tergantung point of view-nya sekarang. Kita sebagai anak atau sebagai orang tua, sebetulnya sama aja. Tugas kita adalah sama-sama tetap beriman dan banyak melakukan kebaikan amal soleh. Barakallahu fikum. Terakhir, kita perlu doa. Karena doa itu senjata orang beriman. Ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu senjata orang beriman. Kalau orang pekerjaannya di dunia media, dia butuh laptop, butuh kamera, butuh tripod. Dan kalau dia kehilangan salah satu device-nya,
kerjaannya akan terganggu, senjatanya hilang satu. Tetapi sehebat apapun orang media tidak mungkin membawa laptop semuanya ketika dia ke toilet untuk pup. Pasang tripod nggak mungkin ya. Pasti dia pup ditinggal semua di luar. Mungkin HP dibawa ya, langsung login. Ya, ada yang kayak gitu nah. Itu makruh jangan dikerjakan. Atau sebaliknya ada petani, dia mencangkul. Dia ke sawah bawa cangkulnya, senjatanya. Tapi kalau kondangan apakah dia bawa cangkul? Bayangkan ibu-ibu suaminya petani, ibu ajak kondangan. Ayo, papa kita kondangan dulu. Oh siap mah, cangkulnya dibawa begini. Serem nggak? Serem. Jadi tidak semua senjata bisa dibawa ke semua tempat. Berbeda dengan doa. Doa itu senjata yang bisa dibawa kemana saja dan digunakan kapan saja. Dan seorang mukmin itu butuh doa. Nah, di antara doa yang perlu kita untaikan, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya di akhirat berkumpul dengan orang-orang yang kita cintai, khususnya keluarga kita, itu salah satunya adalah Ibrahim ayat 35 sampai 41. Jadi doanya Nabi Ibrahim itu banyak disebutkan di dalam Al-Qur'an. Doa yang paling barokah. Yang ayat 35 misalnya, beliau berdoa wa idh qala Ibrahimu rabbi ij'al hadza baladan amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan anak keturunanku menyembah berhala. Kemudian di akhirnya di ayat ke 41 beliau berdoa, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Itu doa yang syamil, yang lengkap untuk kebaikan kita maupun keluarga kita. Kemudian ada doa di surat Al-Furqan ayat 74. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Atau di surat Asy-Syu'ara ayat 78 sampai 89. Alladzi khalaqani fahuwa yahdin walladzi huwa yumituni wa yuhyin wa idza maridtu fahuwa yashfin walladzi atma'u ayaghfira li khati'ati yaumaddin rabbi hab li hukma wa alhiqni bis salihin waj'alni min warasati jannati na'im. Habis itu gimana ya? Kok saya lupa ya? Lupa aku subhanallah. Itu ada satu bagian yang berbunyi waghfir li abi innahu kana minadh dhalin. Ya Allah, ampunilah ayahku karena dia dulu pernah tersesat. Kalau ayahnya Ibrahim itu fix di neraka karena dia musyrik. Musyrik doang. Jadi dosanya cuma satu, syirik. Tapi akhlaknya baik, adabnya baik. Soft spoken ya, subhanallah. Sehingga Ibrahim itu jadi anak yang lugas, cerdas, tapi tata keramanya baik. Ibrahim ini berangkat jual berhalanya di pasar, berangkat sampai pasar, oh beli barang nggak berguna ini, ya. Ala tak kulun, kamu nggak makan. Jadi diledekin berhalanya, dia ledekin sendiri, tapi tidak di depan ayahnya. Nah ini kan attitude ya, bagus gitu. Jadi eh, wala tukhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin. Jadi kesimpulannya ala kulli hal, saudara-saudariku sekalian yang dirahmati Allah, kematian itu pasti. Nah, tapi tinggal kita mau memilih kematian yang seperti apa. Man asya ala syai' mata alaih. Barang siapa hidup di atas sebuah pilihan, maka dia akan mati di atas pilihan itu. Ya, kita boleh memilih saya mau meninggal dalam keadaan sholat. Ya, rajin-rajinlah sholat sunnah. Karena sekarang itu orang sholat 5 waktu udah dibilang rajin. Ya, udah soleh aja. Kalau mau meninggal dalam keadaan baca Al-Quran, rajin-rajinlah membaca Al-Quran. Atau setidaknya seperti meninggalnya orang yang sedang berhijrah. Satu cerita lagi ya, mudah-mudahan cukup waktunya. Suatu malam, Nabi Muhammad SAW itu keluar dari rumahnya bersama dua sahabat dekatnya. Siapa sahabat dekat Nabi Muhammad? Abu Bakar dan Umar dong. Ya, Abu Bakar dan Umar. Keliling kota Madinah.
ronda. Ronda malam. Setelah selesai mereka balik ke Masjid Nabawi karena rumah Nabi Muhammad itu di samping Masjid Nabawi. Lalu mereka bertiga melihat ada gulam. Gulam itu remaja, segini. Seusia-usia mereka, belasan tahun. Seorang remaja sedang sholat malam membaca surat Al-Maidah ayat 1 sampai ayat 100. Satu rakaat sampai ayat 100. Ayat 100 itu berbunyi, "Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah." Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala akan mendapati bahwa bumi itu luas dan banyak kesempatan. Wa may yakhruj min baitihi, dan siapapun yang keluar dari rumahnya muhajiran ilallahi wa rasulihi, berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, summa yudrikhul mautu, kemudian dia ditimpa takdir kematian, belum sampai ke tujuannya, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, maka sungguh sudah tetap pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah dapat pahala hijrahnya, dia sudah dihitung mengamalkan maksud, niat dan tujuannya, itu sudah dapat pahalanya juga, dan dia diampuni dosa-dosanya. Innallaha ghafurur rahim. Ayat itu ditutup dengan lafaz innallaha ghafurun rahim. Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi ada orang sedang berproses hijrah, belum pada belum sampai di standarnya. Misalnya ada akhwat baru mulai pakai jilbab. Jilbabnya masih yang lucu-lucu, unyu-unyu gitu ya. Unyu, uing, oya, kayak orang Sumbing ngomongnya ya. Belum seperti yang misalnya seperti orang Arab ya, yang hitam hitam hitam, yang kelihatan cuman sininya aja ya. Belum sampai standar itu, tapi sudah mulai berhijrah. Kalau dia wafat dalam keadaan seperti itu, faqad waqa'a ajruhu 'ala. Kesininya itu dihitung sudah dapat pahala. Maka hijrah itu tetap perlu dibimbing. Orang yang berubah mau jadi baik itu harus dibimbing biar nggak mudah futur, nggak mudah bosan. Ya, maka kalau kita mendapati teman-teman kita sedang mau hijrah, harus sering dikawal supaya tidak balik lagi, terus nggak mudah bosan. Kemudian terukur, wah kalau seperti itu masih terlalu berat, segini dulu, segini dulu, segini dulu. Seperti kayak kita proses baca Al-Quran lah, nggak mungkin baru belajar setahun langsung seperti bacaan orang Arab, tidak mungkin. Kecuali gurunya orang Arab, belajarnya setahun di Arab mungkin ya, tapi kalau di Indonesia tidak mungkin. Nah ini semoga menjadi perlipur lara kita, bahwa ternyata ada seorang anak muda itu kalau tahajud bacanya sampai 100 ayat. Itu disetop sama Rasulullah ketika dia sedang membaca wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulih tsumma yudrikul mautu faqad waqa'a ajru 'ala Allah innallaha ghafurur rahim. Disetop sama Rasul. Rasulullah kemudian bilang ke orang sholat itu, ke anak muda itu, mintalah kepada Allah kamu akan dikabulkan, berdoalah kamu akan dikasih. Maka kemudian di tengah-tengah sholat anak muda ini berdoa pakai bahasa Arab. Kalau pakai bahasa Indonesia batal. Apalagi kalau pakai bahasa anak gen alfa, simpan sini banan ini gitu, batal salatnya. Setelah itu baru dia melanjutkan bacaan. Nah besok paginya Abu Bakar dan Umar bertanya kepada anak muda ini, gulam ini, "Hai anak muda, kamu doa apa tadi malam?" Kemudian anak muda itu memberitahu Abu Bakar, begini begini begini. Abu Bakar langsung ceria, cerah wajahnya, puas. Lalu dia pulang. Lalu datanglah Umar. "Wahai anak muda, kamu tadi malam doa apa?" "Wahai Umar, mohon maaf, Anda sudah keduluan Abu Bakar." "Sudahlah, saya pasti kalah sama orang itu," kata Abu Bakar. "Saya kasih tahu saja." Maka kemudian diberitahukan doanya berbunyi, "Allahumma inni as'aluka imanan la yartad, wa na'iman la yanfad, wa murafaqata nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuldi." Ya Allah, aku minta kepadamu iman yang tidak pernah kembali kepada kekafiran, dan nikmat yang tidak pernah sirna, dan menjadi teman dekat nabimu di tempat tertinggi di surga Allah yang ini. Doa anak remaja, visinya jelas, saya mau masuk surga yang paling tinggi dekat Rasul. Namanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu.
Silahkan dicek, dicari di Google doa beliau. Dan Rasulullah memuji Abdullah bin Mas'ud, barang siapa menginginkan mendengar bacaan Al-Quran yang segar, maka dengarkanlah bacaannya Abdullah bin Mas'ud. Kalau anak-anak remaja segini, dikasih jaminan, kau minta apa dikasih, minta apa kira-kira? Minta es teh lemon, minta apa lagi? Sepatu futsal, minta apa lagi? H2 enggak? Belum tahu. Kalau anak SMA beda lagi. Kalau saya pernah nanya di tongkrongan anak SMA, kamu kalau dikabulkan minta apa? Kawasaki H2, Ustaz. Kotor itu pasti jelas. Terus nanti kalau ditanyain cewek-cewek yang masih lucu-lucu minta apa? iPhone, mesti begitu ya. Selalu. Tidak ada yang minta menjadi teman dekat Rasulullah di surga itu jangan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat menjadi tazkirah untuk kita bahwa selama kita beriman dan beramal soleh, insya Allah akan berkumpul dengan keluarga yang kita kasih di surganya Allah. Tapi catat baik-baik, berkumpul itu tidak mesti tepat waktu. Ya, saya datang ke sini zuhur, kawan-kawan ada yang datang jam 1, ada yang datang jam 12:30. Berkumpul, tapi waktu kedatangannya berbeda. Jangan sampai orang tua kita nungguin lama di surga. Nanti abah, mami saya udah di surga, adik saya udah masuk surga. Ini anak laki nomor 1 mana gitu. Mampir neraka, jangan-jangan. Nah, nauzubillah min dzalik. Ngumpulnya pasti, tapi jangan sampai ya mampirnya ke neraka dulu. Nauzubillah. Kalau oh, oh dia lama, dihisapnya lama, duitnya banyak, ya wis wajar, apa-apa. Itu Sayyidina Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, yang duitnya banyak itu hisapnya lama, gitu. Beda sama yang miskin-miskin, cepet. Ya, yang sering dipanggil sama speed ya, woi miskin minggir itu hisapnya cepet. Orang miskin itu duluan masuk surga. Kenapa? Karena belum pernah merasakan nikmat dunia, maka dia dipersilahkan duluan masuk ke surga. Walaupun level ketinggiannya bisa jadi kalah sama yang kaya. Gitu. Baik. Wassallallahu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Bagi yang mau bertanya, waktu dan tempat dipersilakan. Ini Jazakumullah khairan Ustaz atas tadabbur surat An-Nurnya, tapi dibawa jalan ke surga neraka ya. Menjadi tahu gambaran pelaksanaan di depan itu surga ada apa aja dan contohnya aja dan yang kita belajar dari kisah yang luar biasa yaitu Nabi Adam, Nabi Muhammad SAW dan anaknya Nabi Ibrahim ya insya Allah. Kita menurut kalau kakak mudah-mudahan semuanya Ustaz. Jawab semuanya boleh. Pelaksanaan. Oh, iya. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya tertarik sekali. Oh, ya, nama saya Putri. Dan saya tertarik di cerita yang tentang bibit bawah dalam bilang kesulitan itu. Nah, tentang di bagian mizan itu apakah ketika kita ini ada yang bisa berpisah kayak bukan itu kan itu hanya berdua gitu sama Allah. Jadi kita hanya bersaksinya atau mengklaim semua yang kita pernah lakukan begini itu semua Allah dan Allah sudah menutupi air kita di dunia dan insya Allah Allah maafkan berarti saat itu kita sudah tidak ada lagi yang kayak neraka terlebih dahulu gitu kita sudah Allah kayak hapus gitu dosa-dosanya karena kan katanya ada juga muslim-muslim yang masuk ke neraka terlebih dahulu untuk dibersihkan dan baru yang berarti masuk ke surga itu yang pertama dan yang kedua tadi orang-orang yang munafik itu mereka juga bisa menyeberangi sikap atau mereka juga Baik. Yang pertama, menjawab pertanyaan Kak Fatimah dari Ciracas, betul ya? Saya ada tongkrongan di Ciracas, punya ustadz saya. Boleh iklan nggak sih? Boleh ya. Kita punya YouTube channel namanya Lucky Pet Channel. Kita membahas tentang teka-teki surga dan teka-teki neraka.
Cuman pesertanya tidak sesopan yang di sini ya. Ini anak-anak nongkrong yang agak sungkan kalau ngaji di masjid. Nah, gitu. Kita pernah bahas tentang neraka, termasuk tahapan di mizan, hisab dan mizan. Tadi kita sama-sama tadarus surat Al-Insyiqaq. Ya. Fa'amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Jadi sebetulnya secara gaib wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuki. Kita itu ada kalung catatan amal kita di sini. Alzamnahu wa kullu insanin alzamnahu gimana ayatnya? Ta'irahu fi unuki di leher. Ini ada catatan. Wa nukhriju yaumal qiyamah kitaban. Nanti pada hari kiamat akan diberikan kepada kita dalam wujud kitab. Yalqahu mansura. Semuanya akan tergambarkan di situ. La yughadiru shaghiratan di ayat yang lain. Enggak peduli mau amal yang kecil maupun yang besar dihitung semua. Catatannya ada semua. Tapi dosa-dosa kita itu ini sudah tercatat di buku amal, tapi ada yang statusnya masih dosa, ada yang statusnya diampuni. Nah, yang diampuni itu karena kita sakit, kena musibah. Kemudian sakaratul maut. Jadi tidak semua orang beriman yang sakaratul maut yang mengerikan itu orang buruk, enggak. Bisa jadi Allah habiskan dosa terakhirnya di situ. Sehingga ketika dia masuk alam barzakh sudah tinggal nikmat kubur semua. Tapi kalau ketika sakaratul maut dosanya belum habis, nanti dilanjutkan di alam kubur sampai dosanya habis, kecuali dosa namimah, dosa adu domba, provokatif yang membuat dua orang bermusuhan. Nah, itu dosa-dosa yang lain bersih, dosa namimah diazab sampai hari kiamat. Nah, kecuali namimah. Nah, kalau misalnya sudah bersih di dunia, alhamdulillah. Kesana-kesananya enak. Tapi kalau belum habis, maka dalam proses itu jalan terus. Dibangkitkan dalam keadaan susah. Nanti menderita saat berdiri di padang mahsyar. Kemudian bahkan sampai melintasi sirat. Itu dihapus, dihapus, dihapus. Tapi catatannya di kitab buku amal itu ada yang berubah dari dosa diampuni, dosa diampuni, dosa diampuni, begitu. Nah, orang yang hisaban yasira itu ditunjukkan bukunya. Kemudian semua perilaku buruk dan dosa itu disuruh mengakui. Betul ini? Betul? Betul, betul. Ya, ya, ya. Maka kemudian diampuni dan dihilangkan. Seakan-akan nggak ada. Jadi seperti tidak pernah berbuat dosa itu. Nah, itu hisaban yasira. Bukunya diberikan dari depan atau dari kanan. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Lalu dia kembali kepada keluarganya dalam keadaan bahagia. Tapi yang diberikan dari belakang, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u subura. Nah, itu baru susah. Itu jawaban yang pertama. Yang kedua, apakah orang munafik melewati sirat? Iya, tapi nggak punya cahaya. Sedangkan sirat itu tipis, licin, dan menggelincirkan. Jadi dua sifatnya. Licin itu zatnya licin, menggelincirkan, yaitu nggak kokoh sehingga kita bisa teguh, tapi dia akan berusaha menjatuhkan kita. Nah, dari bawah neraka itu akan keluar duri-duri besi. Duri-duri besi dari atas yang akan ada seperti kait pancing yang menyambar-nyambar. Sehingga ada orang yang lolos dari sirat itu tercapit-capit. Nah, itu dosanya gugur di situ. Walaupun nanti ketika masuk surga, kita akan disuruh untuk masuk ke dua mata air. Mata air yang pertama itu mengembalikan tubuh kita menjadi sempurna, bersih, suci, glowing, apalagi ya, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Kemudian diberikan pakaian yang paling bagus, gelang emas, gelang perak, gelang permata, lalu diberikan hidangan ikan hati, ikan paus. Nah, itu. Jadi, tapi orang munafik dikasih cahaya cuman segede kuku. Sehingga dia menunggu orang beriman di depannya, tungguin kami. Ya, itu aslinya prank aja, dia jatuh ke neraka gitu. Karena dulu dia ngeprank Allah. Di dunia dia menipu Allah Subhanahu wa taala. Yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Mereka menipu Allah padahal mereka yang tertipu. Sehingga di akhirat statusnya nggak kayak orang kafir, tapi silakan. Tapi ujung-ujungnya jatuh juga.
Tuh. Saya tanya boleh? Tanya balik boleh? Neraka terang atau gelap? Neraka terang atau gelap? Kalau api maksudnya terang. Ya. Neraka itu gelap, apinya hitam. Kemudian orang kafir yang dibariskan di depan pintu neraka itu dalam keadaan diikat dengan belenggu belenggu api. Kemudian neraka itu menggelegar, lalu apinya itu muncrat, lalu membuat buta orang-orang yang masuk neraka. Lalu dia dilemparkan ke dalam neraka dalam keadaan buta. Nah, neraka itu kayak kuali, ya punya 4 kaki begini, lehernya panjang, diikat oleh 70.000 rantai. Setiap rantainya dipegangin oleh 70.000 malaikat. Sekiranya satu rantai itu lepas, ini, itu, maka itu bisa menghanguskan semua orang yang ada di padang mahsyar. Di pada hari kiamat, neraka itu ngamuk datang ke padang mahsyar, lalu disetop oleh Nabi Muhammad SAW. Wa ba'athu maqama mahmudan alladzi wa'adta. Rasulullah itu teguh, dia tidak takut pada hari itu. Nabi Ibrahim pingsan, Nabi Nuh pingsan, tapi Nabi Muhammad tidak, karena sudah dijanjikan maqama mahmudan. Sehingga dia bisa kembalilah hai neraka, tunggu saja, nanti ada orang yang masuk ke dalam perutmu. Nah, neraka ini 7 lapis. Yang paling atas itu untuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu hari bagian atas ini akan kosong karena umat Nabi Muhammad itu nanti keluar lalu pindah ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang level 2, 3, 4, 5, 6, 7 ada terus. Untuk Nasrani, Yahudi, Majus, Sobiun, orang musyrik, yang paling bawah orang munafik. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Hmm. Secara sederhana aja mungkin sebelum closing sholat asar dan mungkin kita doanya Ustaz, bagi kita orang Islam yang sudah yakin nih, ya nanti kumpul lagi, nanti ketemu lagi. Tapi tentunya rasa hilang, kangen, rindu itu kan sudah mulai Ustaz, entah itu dengan siapapun di antara orang yang kita sayangi yang meninggal duluan. Bagaimana sih Ustaz cara terbaik dari Allah dan Rasulnya kalau kita lagi kangen-kangennya, lagi rindu-rindunya sama orang yang kita sayang yang sudah meninggal terlebih dahulu? Kan khawatir kalau kita lihatin fotonya terus sudah nangis, nanti sadar nyelip atau gimana, atau gimana, atau bagaimana sih kalau kita lagi kangen tuh cara terbaik mau ketemu di mimpi? Ya belum tentu bisa, pakai perantara orang pintar belum tentu dia, misalkan gitu. Panggil nih biar ini saya pakai enggak, gitu kan belum tentu. Apakah kayak film-film yang viral itu loh, setelah yang film bioskop itu loh, yang di film ini tuh, apakah dia gitu kan? Tapi gimana saat kalau kita kangen mau ketemu, gimana caranya kan mengobati rindu pada orang yang kita sayangi? Baik. Kesedihan berpisah dengan orang yang jadi meninggal itu berpisah dari orang yang dicintai untuk bertemu orang yang dicintai. Saya mengambil pendapat yang ada di kitab At-Tazkirah ditulis oleh Imam Qurtubi rahimahullah taala bahwa sesama orang yang husnul khatimah itu bisa bertemu saling mengunjungi di alam barzah. Jadi nggak nunggu kiamat, tapi di alam barzah itu sudah saling berkunjung. Tapi yang sama-sama husnul khatimah dan mendapatkan nikmat kubur. Ya, jadi seorang anak bisa bertemu orang tuanya kalau sama-sama dapat nikmat kubur. Itu bisa saling mengunjungi. Mereka ngobrol sampai hari kiamat. Nanti obrolannya, kamu beli kain kafan di mana? Jadi pertanyaannya seperti itu. Saya baca di Qiyamul Qurtubi menanyakan kain kafanmu bagus, ya punya ibu juga bagus gitu. MU gimana kabarnya? Manchester United gitu. Oh terpuruk, nah itu. Diceritakan apa-apa yang roh baru masalah barzah ini nanti bercerita tentang kabar-kabar dunia kepada orang yang terlebih dahulu meninggal.
Ini kalau kita ngebet banget ya, pengen ketemu, ya tetap harus nunggu mati dulu. Nggak bisa dalam keadaan dua dimensi, satu hidup, satu meninggal, nggak bisa. Tapi tidak bisa dipungkiri, seseorang bermimpi, ya, karena orang tidur itu rohnya juga digenggam oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga dia seperti setengah mati. Maka kadang-kadang orang bermimpi itu bisa bertemu dengan orang yang sudah meninggal di mimpi. Nah, jadi cerita dia boleh dipercaya, boleh tidak, tapi tidak bisa dijadikan dalil. Nah, nanti untuk apa, kisah dia berlaku untuk semua orang nggak bisa, ya khusus untuk dia saja. Ini pendapat yang kami pilih. Nah, kalau memang sedang muncul rindu-rindunya, banyaklah mendoakan. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhum. Kalau ke orang tua lebih mudah lagi. Rabbi ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kadang memang rindu itu baru muncul kalau sudah kehilangan. Kalau belum, buru-buru mendoakan gitu. Ya, kita bacain Rabbi ighfirli ketika orang tua kita masih hidup aja jarang gitu. Kalau udah meninggal baru, iya ya, baru banyak berdoa. Maka dari sekarang dibiasakan kalau masih komplit. Tapi kalau sudah ditinggal orang yang disayang, pilihan terbaik kita adalah doa. Ya, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salas. Sudah itu aja. Atau bisa bersedekah atas nama almarhum. Atau kita meniatkan membaca Al-Qur'an, khatam atau beberapa surat khusus pahalanya untuk almarhum. Itu ada pendapat yang membolehkan. Silakan kalau mau pakai pendapat itu. Meskipun bukan orang tua, enaknya jadi orang soleh gitu ya. Karena kita orang soleh itu selalu mendapatkan doa dari siapapun ketika tahiyat. Assalamualaikum wa ala ibadillahi as-solihin. Itu doa untuk semua orang soleh. Dipaham semua. Jadi kita sholat itu, doa kita itu tersampaikan kepada semua orang soleh yang masih hidup ataupun sudah. Hmm. Silakan bersedih, tapi ucapkanlah kalimat-kalimat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istilah sama boleh. Benar-benar boleh. Menanggapi itu cukup menarik karena banyak atau ya kayak misalnya oh tidak berarti kalau misalnya orang yang misalnya dia terkena buruk dengan dosa-dosanya tapi dia doakan semacam saya masih hidup atau tidak sedang sama beliau apakah bisa berikan dosa-dosanya yang bisa dia enggak Bisa. Jadi doa-doa kita tuh meringankan azab saudara-saudara kita yang di dalam kubur. Tapi bukan berarti kita kirim doa itu suudzon ke dia ya. Ini saya doakan, oh teman saya banyak dosa nih, saya kirim doa. Enggak. Kadang-kadang doa itu menaikkan derajatnya. Jadi doa-doa kita itu ada orang masuk mana jadi nggak sopan misalnya. Misalnya Gus Bahak meninggal dunia. Ini orang kan soleh alim luar biasa. Terus saya doakan Allah maghfir lahu warhamhu. Ya karena Rasulullah mengajarinya Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, bukan karena beliau banyak dosa, kan bukan begitu. Ya, tentu derajatnya lebih tinggi dong dibandingkan saya atau ya kita lah gitu. Namanya orang alim. Maksud kami gitu ya. Jadi doa-doa kita itu bukan hanya meringankan tapi bisa menaikkan derajat. Allah Allah. luar biasa sekali sebetulnya dari pemilihannya di pertengahan ada yang menyatakan pun kayak yang kemarinnya berarti mungkin harus ada isu banyak soal untuk ada STM itu nggak usah dibayar dan lagi itu dari isu ya kan kalau teman-teman tadi udah sampai masuk waktu asal sepertinya memang kita akhiri ya untuk sesi hari ini dan semoga kita bisa mengambil banyak hikmah untuk bisa kita amalkan dari omongan juga tabungan-tabungan yang bisa kita lakukan kita bisa berkumpul lagi di surga dan semoga kita bisa ketemu lagi dalam ketaatan yang lebih baik lagi Bismillah. Sebelum kita akhiri alangkah baiknya kita membaca hamdalah alhamdulillah dan lagi sebelum kita berjalan sholat asar saya mendoakan sedikit teman-teman oh ya di informasi yang saya sampaikan salah satunya dari MM alhamdulillah kita akan ada baru aja pribadi selesai NN angkatan 44 yaitu kita belajar surat Maryam dan insya Allah
kita sedang ada pembukaan untuk angkatan selanjutnya dan angkatan 45 dengan suara yang sama, suara Maria. Nanti khusus untuk teman-teman yang hadir hari ini bisa daftar MM. Ya, padahal gajinya kan cuma 1,50 ya semua. Tapi khusus teman-teman kita buka sampai hari Selasa mana? Ya, dan tetap ya untuk pendaftarannya di jam 3 sampai jadi itu kan ya. Waktu tahajud dan sholat tahajud, semua berdoa dan meluruskan niatnya, perbaiki baik lagi untuk hijrah, berbeda semua Quran. Jadi kalau kesempatan saya daftar dengan angkatan berikutnya, ya nanti di jam 3 saya akses kembali. Tidak ada batasan. Oh ya, untuk teman-teman sini tidak ada bagus meski jadi perumahan banget kalau misalnya mau cobain ngafal dengan sehari-hari gue sebetulnya dan gue itu silahkan ya. Kalau yang gue bilang apa sih? Buat mungkin teman-teman sini mau ngasih tahu info tentang sana. Jadi itu sebenarnya. Oh ya, ya, Masya Allah teman-teman. Itu sebenarnya cukup ya. Yang baik teman-teman, kita lihat terima kasih sekali lagi atas kehadirannya adik-adik yang suami yang sudah mau melanjutkan bacaan ayat suci Quran. Semoga apa yang kita lakukan kita di hidup ini Allah ridhoi, kita bisa berkumpul lagi dalam kebaikan. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah kita sudah dari sampai warahmatullahi. Saya mewakili teman-teman dan dia karena konfirmasi atau dari kami mohon maaf sekali lagi dan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.